Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah dibangunkan Tuhan dari istirahat kita. Dan kita menyambut hari yang baru dengan bersama-sama melanjutkan kontekstual Bible Reading dari kitab Roma pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Roma 9, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan
kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman? Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidakkah sampai kepada hukum itu? Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Belajar dari kitab Roma, kita terus diingatkan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, bagaimana manusia berdosa itu diselamatkan? Kita melihat dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat 1-33, manusia berdosa bisa diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu ditunjukkan melalui pemilihan atas bangsa Israel. Dan Roma pasal yang ke-9 ini, Paulus menegaskan satu kebenaran yang dia sampaikan di ayat yang pertama. Situ firman Tuhan mengatakan kepada kita, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Nah, kita bersama-sama melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-9, kebenaran yang dikatakan Paulus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, dan kemudian ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-33 itu bagian yang kedua. Nah, kebenaran yang pertama yang ditegaskan Paulus dari ayat 1 sampai 18 adalah bahwa Israel ini adalah bangsa pilihan, umat perjanjian, yang dipilih Allah untuk menjadi sarana atau jalur untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Allah begitu mengasihi bangsa Israel sehingga bangsa Israel dipilih dan ditetapkan menjadi umat pilihan Tuhan, yang dari keturunannya itulah nanti akan lahir Sang Mesias, yaitu Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 kita melihat bagaimana keistimewaan bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat istimewa. Mereka dipilih Tuhan, mereka dikasihi Tuhan, dan dikatakan keistimewaan bangsa Israel itu ada di ayat yang keempat. Mereka ini orang Israel diangkat menjadi anak, diadopsi menjadi anak. Mereka ini menerima kemuliaan, mereka ini menerima janji-janji keselamatan dari Tuhan. Mereka ini juga menerima hukum Taurat, mereka ini sudah beribadah, mereka ini juga menerima janji-janji dari Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang kelima, sangat istimewa sekali bangsa Israel. Mereka ini adalah keturunan dari bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah yang menurunkan bangsa Israel. Kita tahu dari Abraham melahirkan Ishak, anak perjanjian. Ishak kemudian melahirkan anak kembar Esau dan Yakub. Tetapi yang dipilih adalah Yakub sebagai umat pilihan Tuhan. Dari Yakub itulah kemudian turun 12 suku Israel yang kemudian dipilih, ditetapkan, diangkat oleh Allah menjadi umat pilihannya. Kita lihat betapa sangat istimewanya orang-orang Israel. Apa dasar dari pilihan Allah atas bangsa Israel yang akan menerima janji keselamatan? Bahkan dari bangsa Israel itu rencana keselamatan Allah akan sampai kepada bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Israel. Kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, dasar pilihan Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, umat perjanjiannya, diadopsi menjadi anak-anaknya. Dasar pilihannya bukan karena kehendak dari bangsa Israel itu sendiri, juga bukan karena usaha dari orang Israel itu sendiri, sehingga mereka itu dikasih Allah, dipilih Allah, ditetapkan Allah menjadi umat pilihannya. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa dasar pilihan Allah atas umat Israel menjadi bangsa pilihannya adalah semata-mata karena otoritas, karena kedaulatan, dan karena kemurahan hati Allah sendiri. Hal ini ditegaskan di ayat yang ke-15. Aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku bermurah hati. Kepada siapa aku bermurah hati? Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini contohnya adalah Fir'aun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar kebenaran yang pertama yang dikatakan Paulus, bahwa kebenaran itu tidak berdusta, kebenaran itu disaksikan di dalam Roh Kudus, kebenaran terkait dengan Israel.
sebagai bangsa pilihan, umat perjanjian, dan dasar pilihan Tuhan atas Israel itu bukan karena kebaikan orang Israel, bukan karena usaha orang Israel, tapi semata-mata adalah karena otoritas Allah, karena kedaulatan Allah, dan karena kemurahan hati Allah. Nah, di bagian yang kedua kita belajar bersama-sama dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-33. Nanti kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Roma berikutnya, kita lihat bersama-sama bagaimana Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Pertama-tama mereka adalah fokus yang akan Allah selamatkan, tetapi ternyata bangsa Israel itu menolak untuk diselamatkan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Paulus menegaskan di ayat yang ke-6 tadi, dikatakan bahwa ternyata tidak semua yang berasal dari Israel itu adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Iskak yang akan disebut keturunanmu, ternyata tidak semua orang Israel itu mereka menerima anugerah keselamatan. Bahkan ada begitu banyak, bahkan sebagian besar dari orang Israel itu yang menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah perjanjian Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Mesias yang dijanjikan dan telah digenapi melalui Yesus Kristus. Tetapi ada begitu banyak orang-orang Israel yang tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau mengenal Kristus, bahkan mereka menolak Kristus. Mereka menyalibkan Kristus, menganiaya Kristus, dan tidak mau percaya kepada Yesus. Karena itu di bagian yang kedua di dalam kitab Roma 9 ini, Paulus menegaskan bahwa panggilan keselamatan itu ternyata bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Inilah keadilan Tuhan yang ajaib. Inilah kasih Tuhan yang ajaib. Bahwa kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu ternyata bukan hanya berlaku hanya untuk orang-orang Israel. Orang-orang Israel sejati adalah mereka yang dilahirkan karena percaya kepada janji-janji keselamatan yang disampaikan oleh Allah. Sementara ada begitu banyak Israel-Israel yang lahiriah, mereka yang lahir dari keturunan Abraham, Iskak, dan Yakub, tapi mereka tidak mau percaya kepada janji keselamatan yang Allah sampaikan. Karena itu Paulus menegaskan, Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya ditujukan untuk bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Keselamatan ini bersifat universal. Inilah keadilan Allah. Allah tidak bisa dipersalahkan, seolah-olah hanya untuk orang-orang Israel saja keselamatan itu diberikan. Sepertinya Allah itu tidak adil, sehingga keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Tapi sesungguhnya Allah itu adil, Allah itu bermurah hati, Allah itu berotoritas. Dia menunjukkan kemurahannya kepada semua orang yang percaya kepada perjanjian Abraham, Iskak, dan Yakub. Perjanjian itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap manusia berdosa yang percaya kepadanya. Sehingga Paulus menegaskan kepada pembaca kitab Roma pada waktu itu dan juga kepada kita pada zaman sekarang ini bahwa Allah menyatakan kemuliaannya, rencananya diteguhkan. Dan semua karya keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-24, yang dipanggil bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Paulus mengutip dari Hosea dan juga dari Yesaya. Paulus menekankan kitab Hosea yang menjadi dasar penjelasan bagaimana keselamatan itu juga ditujukan kepada bangsa-bangsa lain secara universal. Dikatakan di dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih kusebut kekasih. Bahkan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Tuhan itu berotoritas, berdaulat, dia menyatakan kemurahan hatinya kepada semua orang. Kemurahan terbesar Allah adalah kemurahan tentang keselamatan, yaitu pengampunan dosa, pembenaran, dan semata-mata itu karena iman. Nah, itu Paulus menegaskan, kalau begitu, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang tidak dipakai Tuhan dan tidak menerima janji keselamatan itu? Apakah Allah itu kemudian tidak adil? Tidak, Allah tetap adil, kasihnya itu adalah kasih yang universal, kasih bagi semua orang. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Israel, bahkan ada banyak orang Israel yang tidak mau percaya kepada keselamatan yang dijanjikan Tuhan dan digenapi Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Paulus menegaskan bahwa orang Israel itu orang yang mengejar kebenaran, tetapi didasarkan pada hal yang bersifat lahiriah, sehingga itu tidak dikenal oleh Tuhan. Sementara ada banyak bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, tetapi beroleh kebenaran. Apa dasarnya? Karena iman. Oleh karena itulah kitab Roma menegaskan bahwa pembenaran di hadapan Allah itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena ketaatan melalui hukum Taurat, tetapi semata-mata adalah
justification by faith, kebenaran oleh iman, percaya kepada janji keselamatan Allah yang disampaikan pertama-tama untuk bangsa Israel, tapi kemudian disampaikan juga kepada semua orang di muka bumi ini yang sudah jatuh di dalam dosa, mereka yang tidak mengejar kebenaran tetapi beroleh kebenaran semata-mata karena iman. Sementara orang-orang Israel sungguh pun mengejar hukum yang sempurna, yaitu Taurat, tapi mereka tidak sampai kepada kebenaran, karena mereka mendasarkan kebenaran itu berdasarkan prinsip lahiriah, ketaatan kepada hukum-hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, kita mendapatkan amanat teks bahwa Allah itu berotoritas, Dia berdaulat, Dia menunjukkan kemurahannya, yaitu karya keselamatan melalui Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus walaupun secara fisik bukan keturunan Israel, diangkat menjadi anak-anaknya dan diselamatkan. Kita adalah Israel sejati. Kita bukan Israel lahiriah, tapi kita Israel yang sejati. Israel yang sejati adalah Israel yang percaya kepada janji keselamatan yang telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur walaupun kita ini tidak termasuk keturunan Israel asli, tetapi kita adalah Israel sejati. Kita mendapatkan anugerah keselamatan karena kita dibenarkan oleh iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita termasuk bangsa-bangsa lain yang mendapatkan anugerah keselamatan Allah. Allah sangat adil sehingga kasih-Nya juga berlaku bagi semua orang, bukan hanya kepada orang Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, aplikasi yang bisa kita tarik pada pagi hari ini yang pertama adalah mari pertama-tama kita mengucap syukur karena kemurahan Allah sudah kita terima, yaitu karya keselamatan. Betapa bersyukurnya kita adalah orang berdosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita boleh mendapatkan kemurahan Allah. Allah sangat mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita ini berusaha, bukan karena kita ini sungguh-sungguh berupaya dengan perbuatan baik kita. Tidak. Tapi pagi hari ini kita diingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia bermurah hati karena Dia boleh mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Bersyukur kita sudah dibenarkan oleh iman karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Aplikasi yang kedua, mari kita terus memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Kita memberitakan tentang kemurahan hati Allah, memberitakan tentang karya keselamatan Yesus kepada banyak orang, sehingga mereka yang bukan keturunan Israel asli, mereka karena percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, mereka juga mendapatkan hak waris sebagai anak-anak Allah. Kita semua diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan kita terus setia dengan panggilan kita bermisi, bersoteria, sehingga banyak orang diselamatkan di dalam nama Yesus. Bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan mari kita terus bergerak dalam misi Allah bagi dunia ini, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Amin. Kita akan meresponi, kita bersyukur kepada Tuhan, karena sungguh besar kasih setia Tuhan buat kita, kemurahannya tidak terbatas bagi setiap kita, dan kita yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Kita mau pujikan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Caramu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan segalanya lebih
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia keselamatan yang sudah kita terima. Kasih Allah yang universal, dialah menggerakkan kita untuk kita terus juga memberitakan Injil keselamatan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, sekasih setia Tuhan. Aku saat ini boleh menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Aku menjadi anak-Mu Tuhan. Aku bersyukur untuk anugerah keselamatan. Karena itulah Tuhan, aku tetap setia, aku tetap mau menyembah Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan keselamatan dan memberikan pengharapan masa depan. Karena aku percaya Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa di surga dan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa.